Yuk like dulu terus share ke grup atau story kalian. Novel Askadina nunggu dukungan kalian nih. Makasih ya. Bab 7, 4, 5, 6. Kultivator versus teknologi modern. Ketakutan Wu Bolin. Wu Bolin melarikan diri dengan panik. Ia tidak pernah menyangka rencananya akan hancur total. Niat awalnya datang ke stasiun penelitian Amerika adalah untuk merekrut pengikut dan memperluas kekuasaan. Namun realitanya, ia kini lari terbirit-birit seperti anjing yang dipukul mundur. Sepanjang perjalanan pulang menembus badai salju, ia terus mengumpat pelan. Dasar orang Amerika gila, apa masalahnya? Kenapa mereka ribut-ribut soal hal sepele seperti ini? Gumamnya kesal. Mereka bahkan sampai membocorkan informasi kepada tentara mereka. 100 tahun yang lalu, Wu Bolin tidak akan takut pada tentara. Baginya dulu senjata api dan meriam hanyalah mainan besi. Benda-benda itu tidak menimbulkan ancaman bagi seseorang dengan tingkat kultivasi tinggi seperti dirinya. Namun zaman telah berubah. Setelah seabad mengasingkan diri untuk bertapa, ia baru menyadari kenyataan pahit. Kecepatan perkembangan teknologi manusia biasa jauh melebihi kecepatan kultivasinya. Kengerian senjata modern. Daya tembak pasukan modern kini begitu dahsyat. Satu tombol bisa meratakan seluruh kota hingga tanah. Kekuatan destruktif ini bahkan sulit ditandingi oleh para kultivator hebat sekalipun. Wu Bolin teringat cerita tentang seorang bangsawan sakti yang tewas tragis. Meskipun bangsawan itu memiliki tubuh kebal yang mampu menahan beberapa tembakan, ia hancur berkeping-keping saat menghadapi senapan mesin yang memuntahkan ribuan peluru per menit. Karena itulah, ketika tahu ia berhadapan dengan militer Amerika, Wu Bolin tidak ragu sedikit pun, ia memilih lari. Di sebelahnya, Kohei Kikuchi menyetir dengan wajah bingung. Pikirannya yang telah dikendalikan sepenuhnya oleh Wu Bolin tidak mampu memproses situasi ini. "Tuan, sepertinya ada yang tidak beres," lapor Kikuchi. "Ada apa?" tanya Wu Bolin kasar. Hampir semua negara di dunia menandatangani perjanjian Antartika. Mereka berjanji tidak akan mengirim tentara atau senjata ke sini. Jelas Kikuchi. Ia melanjutkan dengan nada heran. Tapi barusan, Amerika mengirim pasukan terjun payung dan kendaraan lapis baja. Itu pelanggaran hukum internasional yang gila. Kita hanya minta bantuan logistik, kenapa mereka mengirim pasukan perang? Ya, kenapa? Wu Bolin juga tidak habis pikir. Rasanya seperti meminjam tepung ke rumah tetangga, tapi tetangga itu membalas dengan menurunkan satu kompi bandit bersenjata lengkap untuk membunuhmu. Itu reaksi yang sangat berlebihan. Kecuali, tetangga itu tahu bahwa kau sebenarnya bukan mau meminjam tepung, melainkan mau membantai keluarganya. Tapi aku tidak mengungkapkan niat asliku, batin Wu Bolin. Bagaimana mereka bisa merasakan bahaya? Dugaan pengkhianatan. Tiba-tiba, sebuah kemungkinan mengerikan terlintas di benaknya. Kecuali jika ada seseorang di keluargaku yang membocorkan berita ini, gumam Wu Bolin. Kikuchi menoleh. "Masato, apa yang baru saja kau katakan tentang bocornya informasi?" Wu Bolin menatap tajam ke depan, matanya dingin. "Aku menduga orang-orang di istana Wuhan Kong, yang membocorkan berita ini. Mungkinkah Jepang sudah tahu bahwa kalian semua sekarang setia kepadaku?" Kikuchi terkejut bukan main. "Mustahil, Masato. Setiap anggota istana Wuhan setia padamu sampai mati. Bahkan jika kau suruh kami bunuh diri sekarang, kami akan lakukan. Bagaimana mungkin kami membocorkan rahasia?" Wu Bolin mengangguk sedikit. Secara logika, hipnotisnya sempurna. "Kau dengar, kalian adalah boneka setiaku." Tapi, Wu Bolin berpikir keras. Mustahil mencegah Jepang mengetahui situasi ini lewat saluran lain. Kita sudah melakukan eksplorasi besar-besaran terlalu lama di sini. Pasti ada jejak yang tertinggal. Kikuchi setuju dengan wajah cemas. "Teknologi kami terbatas." Mungkin cara kami mengelabui pusat komando di Jepang tidak 100% berhasil. Keringat dingin mulai menetes di dahi Wu Bolin. Jika dugaanku benar, karena Amerika tahu, berarti Jepang juga tahu. Mereka pasti bekerja sama. Kesimpulan akhirnya membuat Wu Bolin merinding. Itu berarti pasukan Amerika ini tidak hanya menjaga stasiun mereka. Mereka akan mengejar kita sampai ke istana Wuhan. Strategi kejam. Mengorbankan pion demi raja. Kikuchi semakin panik. "Masato, jika pemerintah Jepang tahu, ini akan jadi skandal internasional. Mereka akan menyelidiki sampai ke akar-akarnya." Wu Bolin bertanya dengan suara bergetar karena frustrasi. "Lalu apa yang harus kulakukan? Jika pasukan mereka bergerak menuju markas kita, kemana aku harus pergi?" Ia memandang hamparan es putih yang tak berujung. "Jika aku tetap tinggal, pasti terjadi pertempuran sengit, dan aku kalah jumlah. Jika aku pergi, di mana aku bisa bersembunyi di benua mati ini?" Hati Dao, keseimbangan batin, Wu Bolin terguncang hebat. Ia mengumpat kasar. "Sialan, jika tahu begini, aku tidak akan repot-repot mengusik Amerika. Aku ingin menaklukkan wilayah, tapi malah rumahku sendiri yang kebakaran." Kikuchi menatapnya dengan tatapan memuja, efek dari kendali pikiran yang kuat. "Yakinlah guru, kami bersedia melayani Anda sepenuh hati.
Kemanapun Anda lari, kami akan ikut. Mendengar itu, Wu Bolin justru merasa semakin frustrasi. Para peneliti Jepang ini memang berguna untuk eksplorasi. Tapi untuk pelarian, mereka adalah beban. Pertama, fisik mereka lemah. Mereka tidak akan bertahan hidup lama di luar tempat perlindungan tanpa teknologi canggih. Kedua, rombongan besar terlalu mencolok. Membawa mereka sama saja membawa papan neon bertuliskan, tembak di sini, bagi militer AS. Rencana pembuangan. Otak licik Wu Bolin bekerja cepat. Jika Jepang dan Amerika bekerja sama, solusi terbaik adalah mundur sementara, pikirnya. Adapun nasib para peneliti Jepang ini, biarlah mereka ditangkap. Wu Bolin tidak takut rahasianya terbongkar lewat mulut mereka. Ia sudah menanamkan sugesti mental yang kuat. Mereka akan setia sampai mati. Jika diinterogasi, mereka akan bungkam atau bicara omong kosong. Ini akan meninggalkan misteri abadi bagi Jepang dan Amerika. Mereka tidak akan pernah mengerti kenapa ilmuwan jenius ini mengkhianati negara, dan apa yang sebenarnya mereka cari di Antartika. Untuk memastikan, Wu Bolin menguji Kikuchi lagi. Kikuchi, jika suatu hari kau ditangkap dan dibawa kembali ke Jepang, jika mereka menodongkan pistol ke kepalamu dan bertanya tentang aku, apa yang akan kau katakan? Tanpa sedetik pun ragu, Kikuchi menjawab tegas. Jangan khawatir guru, saya tidak akan pernah menyebut nama Anda. Biarpun mati, mulut saya terkunci rapat. Wu Bolin tersenyum tipis. Ia puas. Persiapan terakhir. Meskipun sudah siap membuang anak buahnya, Wu Bolin tidak ingin menyerah begitu saja. Rencananya sekarang, mundur ke istana Wuhan secepat mungkin. Jika militer AS datang menyerbu, ia tidak perlu bertarung frontal. Dengan tingkat kultivasinya, ia memiliki kelebihan dalam hal persepsi dan kecepatan reaksi. Aku bisa mendeteksi mereka lebih dulu sebelum mereka melihatku, batinnya. Dan jika situasi memungkinkan, Wu Bolin memiliki satu rencana cadangan yang lebih gila. Ia akan mencoba menyergap satu tentara Amerika yang terpisah dari rombongan, terutama yang bisa berbahasa Mandarin. Aku akan mengendalikan pikirannya, menyusup ke dalam barisan mereka, dan mencari tahu apa yang sebenarnya direncanakan Amerika. Bab 7457. Perangkap mematikan di balik bukit es, M1128 dan M142 menunggu. Wu Bolin menghitung hari. Ia membutuhkan setidaknya 5 hari lagi untuk kembali ke tempat amannya, Istana Wuhan. Namun, ia tidak tahu bahwa nasib buruk sedang menunggunya di depan. Sekitar 1 jam setelah Wu Bolin memutuskan rute pulangnya, armada transportasi kedua militer AS tiba di titik penyergapan. Operasi ini bukan main-main, tidak ada prajurit infanteri biasa yang berlarian di salju. Operasi ini sepenuhnya mekanis. Langit menurunkan monster-monster besi. Kendaraan tempur infanteri M1128 Striker, peluncur roket M142 HIMARS, dan kendaraan pengintai canggih. M1128 bukanlah kendaraan biasa. Ia dilengkapi senapan mesin berat, peluncur granat otomatis, dan yang paling mengerikan, meriam tank 105 mm. Bersama dengan roket jarak jauh M142, mereka membentuk jaring kematian yang tidak bisa ditembus. Kendaraan pengintai menyalakan radar berdaya tinggi mereka. Radar ini mampu mendeteksi target bergerak, bahkan manusia perorangan, dalam radius puluhan kilometer di tengah badai salju. Setelah mendarat, monster-monster besi itu segera bergerak. Mereka bersembunyi di balik bukit es yang tinggi, mematikan mesin, namun membiarkan radar tetap menyala penuh. Mereka menunggu mangsa datang. Penderitaan delegasi Jepang. Sementara itu, nasib delegasi Jepang, termasuk Goro Watanabe, sangat menyedihkan. Pesawat mereka tidak mendarat di stasiun McMurdo yang nyaman. Mereka diterjunkan di tengah jalan, di titik antah berantah untuk menunggu gelombang kedua. Setelah pesawat angkut menurunkan peralatan berat dan pergi, Watanabe dan timnya ditinggalkan di sana bersama tentara Amerika. Sesuai protokol militer, mereka harus tinggal di dalam kendaraan tempur infanteri atau IFV yang sempit. Selama berhari-hari, mereka makan ransum tentara yang hambar. Untuk tidur, mereka harus meringkuk di kursi besi yang keras, curi-curi waktu untuk memejamkan mata. Namun, siksaan terberat bukanlah makanan atau tidur, melainkan toilet. Kendaraan tempur tidak memiliki toilet. Tentara AS menggali lubang di salju sebagai toilet darurat. Agar tidak membeku, lubang itu dilengkapi pemanas diesel sederhana. Bayangkan harus buang air besar di tengah badai Antartika. Jika tidak ada pemanas, Anda bisa terkena radang dingin di bagian tubuh yang paling pribadi. Dan jika Anda sedang sembelit, itu adalah siksaan duniawi yang paling kejam. Watanabe Goro merasa ingin menangis. Ia adalah pejabat tinggi kementerian, tapi sekarang ia hidup seperti pengungsi perang. Ia tidak bisa lari, di luar adalah kematian putih yang membeku. Ia terjebak di dalam besi panas bersama tentara asing. Yang membuatnya makin frustrasi,
Komandan Amerika yang sombong itu bahkan tidak turun dari pesawat. Ia hanya mengantar pasukan, lalu terbang kembali ke pangkalan hangat di Amerika Selatan. Musuh mendekat. 2 hari berlalu dalam penderitaan itu. Di kejauhan, konvoi mobil salju Wu Bolin perlahan mendekat. Tak seorang pun di rombongan Wu Bolin menyadari bahwa mereka sedang berjalan masuk ke dalam mulut singa. Saat jarak mereka masih puluhan kilometer, radar Amerika sudah berbunyi. Target terkunci. Sebenarnya, M142 HIMARS bisa meluncurkan roket dan meledakkan Wu Bolin menjadi debu saat itu juga. Tapi perintah Pentagon jelas, tangkap hidup-hidup. Amerika ingin tahu 2 hal. Mengapa ilmuwan Jepang berkhianat? Berapa banyak musuh yang tersisa di stasiun Showa? Wu Bolin yang tidak tahu dirinya sudah dibidik, mulai merasa tenang karena tidak ada pengejar selama 2 hari. Kohei Kikuchi juga terus memantau situasi lewat telepon satelit. Laporan dari stasiun Showa, yang dikuasai boneka Wu Bolin, mengatakan semuanya aman. Semua normal tuan, tidak ada orang asing, lapor Kikuchi. Wu Bolin percaya penuh, boneka-bonekanya tidak mungkin berbohong. Ia merasa aman. Tanpa musuh di depan, tanpa pengejar di belakang. Ia pikir jalan pulang sudah mulus. Tapi ia salah besar. 5 kilometer di depan, moncong meriam tank 105 mm sudah mengarah tepat ke kepalanya. Suara Goro Watanabe dan akhir perjalanan Wu Bolin. Jarak kini kurang dari 5 kilometer. Tiba-tiba, Wu Bolin merasakan sesuatu yang aneh. Insting kultivatornya menjerit. Ia merasakan getaran halus di udara, getaran dari mesin-mesin diesel raksasa yang dinyalakan serentak. "Berhenti!" teriak Wu Bolin. "Setidaknya ada 8 kendaraan mendekati kita." Kohei Kikuchi bingung. Ia melihat kehamparan salju yang kosong. "Benarkah? Dari luar semuanya terlihat normal, Masato?" "Tidak," wajah Wu Bolin menegang. "Aku merasa sangat tidak enak badan. Rasanya seperti sedang ditatap oleh mata raksasa." "Maksudmu, kita sudah dikunci?" tanya Kikuchi panik. "Ya, terkunci oleh senjata musuh." Kikuchi langsung pucat. "Kendaraan kita sipil. Jika dikunci radar tempur, kita tamat. Kita tidak bisa lari." "Cepat, mundur kecepatan penuh," perintah Wu Bolin. "Banting setir ke selatan. Kita harus keluar dari jangkauan mereka." Pengemudi mobil salju membanting setir dengan panik, memutar kendaraan di atas es licin, mencoba kabur ke arah berlawanan. Serangan penjepit. Melihat target mencoba kabur, pasukan AS tidak lagi bersembunyi. Dari balik bukit es, barisan kendaraan lapis baja muncul serentak seperti hantu. Striker dan kendaraan pengintai menyerbu dengan formasi penjepit, mengepung Wu Bolin dari kiri dan kanan. Radio mobil salju Wu Bolin mendesis keras, suara peringatan militer terdengar. "Perhatian tim peneliti Jepang, kami adalah militer Amerika Serikat. Segera matikan mesin dan berhenti untuk inspeksi, atau kami akan menembak." Kikuchi gemetar hebat. "Itu militer AS, Masato. Mereka mengancam akan menembak." Wu Bolin menggertakkan gigi karena marah. "Sialan, mereka mau menjebak kita seperti pangsit rebus. Katakan pada mereka," perintah Wu Bolin. "Kita hanya tim ekspedisi biasa. Kita tidak mau masalah, tapi kita punya hak menolak inspeksi." Kikuchi segera menyambar mikrofon dan berbicara dalam bahasa Inggris dengan gugup. "Pak, kami adalah peneliti dari stasiun Showa Jepang. Kami sedang misi ilmiah resmi. Anda tidak berhak memeriksa kami." Suara dari masa lalu. Hening sejenak di radio. Lalu terdengar suara lain. Suara yang berbicara dalam bahasa Jepang yang fasih dan penuh amarah. "Sialan kalian. Saya, Goro Watanabe dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains dan Teknologi Jepang." Suara itu meledak seperti petir di telinga Kikuchi. Kementerian tidak pernah memberikan misi eksplorasi skala besar musim dingin ini. Siapa sebenarnya yang menyuruh kalian? Tahukah kalian bahwa kalian sekarang dicurigai melakukan pengkhianatan tingkat tinggi? Wajah Kohei Kikuchi berubah menjadi seputih kertas. Ia menatap Wu Bolin dengan tatapan putus asa. "Guru, itu Wakil Menteri Watanabe. Bahkan pejabat setinggi dia datang langsung ke sini." Kikuchi menelan ludah. Jepang sudah tahu semuanya. Mereka memperhatikan setiap gerakan kita. Saat itu juga, Wu Bolin sadar. Harapannya untuk kembali ke istana Wuhan telah musnah. Jepang sudah menyadari masalah di markas rahasianya. Mereka tidak akan berhenti sampai membongkar semuanya. Rencana awalnya untuk menyusup dan berbaur dengan peneliti Jepang juga gagal total. Karena Jepang sendiri yang datang memburu mereka, peluang untuk lolos tanpa ketahuan adalah 0 besar. Wu Bolin mendatap hamparan es yang kini dipenuhi kendaraan tempur musuh. Keringat dingin mengalir di punggungnya. Ia bertanya pada Kikuchi dengan suara lirih, penuh keputusasaan. "Kikuchi, jika aku melarikan diri sendirian sekarang, apakah aku masih bisa lolos?"